Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Khairunisah dari kelas R6M. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan laporan mini project data mining yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam laporannya. Yang pertama, saya memiliki judul mini project yakni analisis dan prediksi harga mobil bekas menggunakan metode regresi linear. Yang pertama, latar belakang. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi, pasar mobil bekas mengalami pertumbuhan yang signifikan. Calon pembeli mobil bekas seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga wajar sebuah kendaraan berdasarkan spesifikasi dan riwayat penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem prediksi harga mobil bekas yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, digunakan metode regresi linear untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil bekas dan memprediksi harga berdasarkan data historis. Yang kedua, ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, yang pertama, faktor apa saja sih yang mempengaruhi harga mobil bekas? Yang kedua, seberapa akurat model regresi linear dalam memprediksi harga mobil bekas? Lalu ada tujuan yang pertama yakni melakukan analisis terhadap data mobil bekas untuk memahami hubungan antara tahun produksi, kilometer tempuh, dan harga jual. Yang kedua, membangun model prediksi harga dan mobil bekas menggunakan regresi linear. Lalu yang terakhir, mengevaluasi kinerja model berdasarkan nilai error dan R kuadrat. Yang ketiga, ada dataset dan deskripsi data. Nah, sumbernya sendiri saya ambil dari web yang bernama Kaggle, dan di sini sudah saya lampirkan link webnya, yang dimana jumlah datanya itu terdapat 140.904 entry mobil bekas. Fiturnya ada tahun mobil atau year, jarak tempuh atau kilometers, dan harga mobil atau price. Nah, contoh datanya, misal year 2017, kilometernya 19979 dan price-nya 547.253. Yang keempat, ada eksplorasi dan pra-pemrosesan data. Yang pertama, eksplorasi data. Distribusi harga mobil cenderung miring ke kanan atau right scale. Dan yang kedua, rentang tahun berkisar antara 2000 hingga 2003, rentang kilometer antara 10.000 hingga hampir 180.000 kilometer. Lalu ada pra-pemrosesan. Yang pertama, menghapus kolom yang tidak relevan seperti merek dan varian. Yang kedua, saya menghapus outlier menggunakan kuantil 0,99 pada kolom harga. Yang ketiga, menambahkan kolom log price untuk menormalkan harga atau transformasi logaritmik. Yang terakhir, melakukan normalisasi fitur dengan standar scalar. Yang kelima ada metodologi data mining. Nah, di sini metodenya saya mengambil regresi linear. Alasannya apa sih? Alasannya karena metode ini digunakan untuk memodalkan hubungan antara variabel numerik dan memprediksi nilai keberkelanjutan atau seperti harga mobil. Implementasinya dilakukan menggunakan Python dan library scikit-learn. Yang keenam ada hasil dan evaluasi model. Yang pertama regresi linear. Mean Squared Error atau MSE 0,338 dan R squared atau R kuadrat yaitu 17,9%. Visualisasinya perbandingan nilai prediksi dan nilai aktual menggunakan plot KDE atau Kernel Destiny Estimation. Nah, yang ketujuh ada interpretasi dan pembahasan. Model dengan menggunakan regresi linear mampu menunjukkan hubungan antara tahun pembuatan dan kilometer tempuh terhadap harga mobil bekas, meskipun belum sepenuhnya akurat karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi harga. Yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi harga mobil bekas berdasarkan tahun dan kilometer tempuh. Lalu, model memiliki performa yang terbatas atau R kuadrat rendah menunjukkan bahwa variabel prediktor yang digunakan belum cukup menjelaskan seluruh variasi harga. Nah, sarannya, tambahkan fitur lain seperti brand, transmission, full type, dan model varian.
Gunakan metode regresi yang lain yang lebih kompleks seperti random forest atau gradient boosting untuk meningkatkan akurasi. Nah, yang terakhir, lakukan tanding parameter dan validasi silang untuk hasil yang lebih optimal. Referensinya, yang pertama datasetnya saya lampirkan di sini dari web Kaggle dan Scikit-learn Documentation dan literatur data lainnya dari Han Campbell and Pei 2012. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit Python dan hasil dari perhitungan regresi linear yang saya lakukan di Google Colab. Yang pertama ada Python import pandas SPD dan ini fungsinya apa? Untuk mengimpor data pustaka Panda sendiri dan membaca file CSV yang bisa kita masukkan ke sini. Dan di sini hasilnya, outputnya adalah menampilkan seluruh dataset yang ada di file tersebut. Yang kedua adalah statistik deskriptif. Nah, Python ini berfungsi untuk memberikan ringkasan statistik seperti rata-rata, standar deviasi, minimal, maksimal untuk kolom numerik. Nah, outputnya ada year, kilometer, dan price. Selanjutnya ada pembersihan kolom, di mana Python ini berfungsi untuk menghapus kolom yang tidak relevan atau non-numerik untuk regresi, hanya menyisakan year, kilometer, dan price. Selanjutnya ada visualisasi distribusi harga dan tahun. Nah, Python ini berfungsi untuk menampilkan histogram distribusi sesuai apa yang kita mau tampilkan. Nah, di sini saya menampilkan data price atau harga. Lalu dari histogram ini dapat disimpulkan bahwa distribusi harga tidak merata, lebih banyak mobil yang murah daripada yang mahal. Nah, ini adalah alasan log transformasi. Selanjutnya, Python ini juga sama seperti atas, di mana untuk menampilkan histogram distribusi, dan kali ini saya menampilkan data year, di mana data year ini menampilkan histogram seperti ini, yang kesimpulannya adalah dataset ini dinominasi oleh mobil-mobil keluaran dekade terakhir dengan mayoritas data berada pada tahun 2015 sampai 2022 yang bisa mempengaruhi model prediksi harga juga. Selanjutnya, Python ini berfungsi untuk menghapus outlier harga, di mana kita bisa menghapus 1% data yang data teratas berdasarkan harga untuk menghindari outlier. Selanjutnya, data clean, di mana di sini kita bisa mereset indeks agar lebih rapih setelah filter dan bisa menyimpan data yang sudah dibersihkan ke file baru. Selanjutnya ada transformasi log harga, di mana Python ini berfungsi untuk mengubah kolom price ke skala logaritmik untuk distribusi yang lebih normal untuk regresi. Lalu selanjutnya ada varian inflation factor atau VIF. Di sini fungsinya untuk mengukur multikolinearitas antar variabel, di mana nilai VIF tinggi menunjukkan korelasi tinggi antara fitur. Selanjutnya ada standarisasi dan split data. Python ini berfungsi untuk menentukan fitur dan target. Selain itu, bisa menstandarisasi fitur dan membagi menjadi dua, yaitu train dan test, di mana train ini 80% dan test ini 20%. Lalu selanjutnya, Python ini berfungsi untuk membangun model regresi linear, di mana di sini kita dapat melatih model regresi linear untuk memprediksi si log price tersebut. Berikutnya ada Python yang berfungsi untuk menampilkan koefisien model, di mana di sini terdapat output minus 83,388 seterusnya, dan filters dan weight. Nah, artinya apa? Artinya tahun mobil berpengaruh positif pada harga dan kilometer berpengaruh negatif pada.
Selanjutnya ada visualisasi nilai aktual dan prediksi. Nah, Python di sini berfungsi untuk menampilkan distribusi nilai harga aktual dan prediksi untuk dibandingkan. Nah, seperti gambarnya, di mana garis kuning menandakan predict values dan garis ungu menandakan actual values. Nah, kesimpulan dari diagram ini menunjukkan bahwa model regresi belum mampu meniru distribusi harga aktual dengan baik dan hasil prediksi terlalu sempit. Dan ini sesuai dengan nilai R kuadrat yang rendah yaitu 0,17 yang sebelumnya ditampilkan. Artinya, model hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi harga sebenarnya. Dan terakhir, evaluasi model. Nah, Python ini berfungsi untuk menampilkan MSE dan R kuadrat atau R square. Di mana di sini outputnya menghasilkan bahwa MSE-nya semakin kecil dengan total 0,338 yaitu semakin baik. Lalu R squared-nya hanya 17,9%. Artinya model hanya menjelaskan 17,9% variasi dalam data. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan dan saran, boleh banget di komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, share, and like ya guys. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.